Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Wiliati, NIM T 2018-2042. Saya akan menjelaskan beberapa pengertian penelitian tindakan kelas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rappaport dan Hopkins, pengertian penelitian tindakan kelas adalah penelitian untuk membantu seseorang dalam mengatasi secara praktis persoalan yang dihadapi dalam situasi darurat dan membantu pencapaian tujuan ilmu sosial dengan kerjasama dalam kerangka etika yang disepakati bersama. Menurut Hopkins, penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk kajian yang bersifat relatif yang dilakukan oleh pelaku tindakan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakannya dalam melaksanakan tugas dan memperdalam terhadap kondisi dalam praktik pembelajaran. Yang ketiga, menurut Kemis dan MC Tagar, penelitian tindakan kelas adalah studi yang dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, pengalaman kerja sendiri yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan dengan sikap mawas diri. Menurut Rohman Natawijaya, penelitian tindakan kelas adalah pengkajian terhadap permasalahan praktis yang bersifat situasional dan konseptual yang ditunjukkan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi atau memperbaiki sesuatu. Yang terakhir, menurut pendapat Suyanto, penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Musyarofah, NIM T 2018-2055. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian PTK secara umum sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Pengertian PTK menurut para ahli. PTK sendiri secara umum yaitu penelitian praktis yang digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Dan PTK itu berasal dari bahasa Inggris yaitu Classroom Action Research, yang yaitu suatu action research yang dilakukan di kelas. Jadi, untuk memahami PTK kita bagi menjadi 3 unsur pengertian. Pengertian dari 3 kata itu, penelitian, tindakan, dan kelas. Jadi pengertian penelitian sendiri yaitu aktivitas mencermati suatu objek tertentu dengan metodologi ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mengumpulkan data-data dan kemudian data-data tersebut dianalisis. Sedangkan tindakan memiliki pengertian aktivitas yang sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu yang berbentuk siklus kegiatan untuk meningkatkan mutu atau kualitas proses belajar mengajar. Dan pengertian kelas itu memiliki arti sekelompok siswa yang mendapatkan materi atau mata pelajaran dari seorang guru. Jadi sebenarnya hakikatnya PTK itu adalah upaya peningkatan profesionalisme seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya di kelas, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Nafisa akan menerangkan tentang ruang lingkup PTK atau penelitian tindakan kelas. PTK ini adalah penelitian tindakan yang kita kenal di dalam dunia pendidikan atau di dunia pembelajaran pendidikan. Yang mana PTK ini mengatasi persoalan di dalam siswa terkait dalam persoalan belajarnya di sekolah. Maka dari adanya persoalan tersebut, maka PTK ini memiliki ruang lingkup terkait masalah-masalah yang akan diteliti dan dipecahkan, karena PTK ini berbeda dengan penelitian yang lain. Karena PTK ini lebih menekankan pada sebab akibatnya, yaitu dari perlakuan guru terhadap siswa, yang mana dapat dilihat dari atau dalam proses belajar mengajarnya yang nantinya akan berakhir dengan baik pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun masalah-masalah dalam PTK atau yang menjadi fokus dalam penelitian tindakan kelas ini ada 4. Yang pertama adalah pengelolaan kelas. Nah,
Apa sih pengelolaan kelas itu? Nah, di sini pengelolaan kelas itu adalah suatu keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara atau mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Seperti itu. Jadi, peran guru dalam pembelajaran untuk meningkat. Jadi, pengelolaan kelas ini untuk apa? Untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar KBM dan menuntut siswa turut aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan belajar mengajar yang inovatif seperti itu. Nah, yang kedua PBM. Nah, dalam pendidikan, kegiatan mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa berhasil tidak pencapaiannya itu tujuan atau pencapaian tujuan pendidikan tersebut banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara profesional. Jadi, setiap kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru dan siswa. Guru sebagai pengajar yang merupakan pencipta kondisi siswa yang didesain secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan. Sedangkan anak sebagai subjek pembelajaran merupakan pihak yang menikmati kondisi belajar yang kondisi belajar itu diciptakan oleh guru seperti itu, serta menerapkan berbagai metode belajar, mengembangkan kurikulum, meningkatkan peran siswa dalam belajar dan memperbaiki metode evaluasi. Yang ketiga adalah penggunaan sumber ajar. Nah, di dalam dunia pendidikan di Indonesia ini terus mengalami pembaharuan serta ilmu pengetahuan yang juga semakin luas kan. Nah, dalam proses kegiatan pembelajaran media dan sumber ajar ini, yang mana fungsinya dari hal tersebut adalah sebagai alat bantu untuk penyampaian pesan kepada peserta didik. Sehingga media dan sumber belajar memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik serta menjamin mutu pendidikan. Seperti halnya yang harus diperhatikan, model pembelajarannya gimana, alat peraganya apa, sumber-sumber lingkungan, dan media lainnya. Nah, fokus yang keempat ini adalah tentang personal dan profesionalisme, yang mana untuk meningkatkan hubungan antara orang tua, siswa, dan guru. Yang kedua, meningkatkan konsep diri siswa dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan sifat dan kepribadian siswa itu. Dan keempat, meningkatkan kompetensi guru secara profesional. Seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horiatun Nisa, NIM T2018-2061. Saya di sini sebagai pemateri akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama adalah penelitian tindakan kelas diagnostik. PTK diagnostik ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosa dan mendalami situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya, apabila peneliti berupaya menangani suatu perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa di dalam suatu kelas. Nah, di situ tugas peneliti ialah mendalami apa aja sih yang menjadi latar dari sebuah perselisihan tersebut. Itu yang dinamakan penelitian tindakan kelas diagnostik. Penelitian tindakan kelas yang kedua ialah penelitian tindakan kelas partisipan. PTK partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian yang berupa penyusunan laporan. Nah, misalnya nih, kita akan meneliti tentang perselisihan yang ada dalam suatu kelas. Nah, sejak perencanaan penelitian, peneliti harus senantiasa terlibat. Kemudian peneliti juga memantau
mencatat, mengumpulkan data, lalu menganalisa datanya, serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. Nah, yang ketiga yakni penelitian tindakan kelas empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar area kelas. Nah, jika dalam penelitian partisipan tadi seorang peneliti harus terlibat secara langsung dan terus-menerus sejak awal penelitian sampai akhir, akan tetapi dalam penelitian empiris ini tidak. Seorang peneliti hanya perlu berkolaborasi dengan guru yang ada di dalam kelas. Misalnya, ketika akan meneliti perselisihan yang ada di dalam kelas. Nah, seorang peneliti hanya cukup menanyakan apa saja yang terjadi dan kenapa bisa terjadi perselisihan di dalam kelas tersebut kepada seorang guru yang melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih, jenis penelitian tindakan kelas eksperimental. PTK eksperimental diselenggarakan dengan peneliti atau guru yang berupaya menerapkan berbagai macam pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, contohnya misalnya tadi ada perselisihan di dalam kelas. Nah, di sini guru atau seorang peneliti bisa menerapkan metode belajar secara berkelompok untuk meminimalisir adanya perselisihan. Kemudian kalau dalam bahasa Arab misalnya satu kelas itu merasa kesulitan dalam menghafal suatu mufradat. Nah, di sini seorang guru atau peneliti bisa menerapkan metode, misalnya dalam metode bernyanyi, metode bermain, metode istima, atau metode apa yang bisa membuat anak-anak lebih mudah dalam menghafal mufradat. Nah, itu dia 4 jenis penelitian tindakan kelas, dan cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aisyah dari kelompok 1 akan menjelaskan, memaparkan tentang perbedaan PTK dan non-PTK. Baik, langsung saja perbedaannya, yakni yang pertama, PTK itu dilakukan oleh guru. Jadi, guru itu posisinya sebagai peneliti, sedangkan non-PTK itu dilakukan oleh orang luar. Jadi, yang menjadi peneliti adalah pihak dari luar. Selanjutnya yakni PTK itu kepresentatifan sampel tidak menjadi persyaratan yang penting. Akan tetapi di dalam non-PTK, sampel harus representatif. Artinya, sampel harus mewakili semua populasi, gitu. Yang ketiga, PTK itu lebih mengutamakan validitas internal, sedangkan non-PTK itu mengutamakan validitas internal dan juga validitas eksternal. Yang keempat, PTK itu tidak menuntut analisis statistik yang rumit, sedangkan non-PTK itu mengutamakan menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit. Yang kelima, PTK itu tidak selalu menggunakan hipotesis, sedangkan non-PTK itu mempersyaratkan hipotesis. Hipotesis ini artinya jawaban sementara atau asumsi, praduga, seperti itu. Yang keenam, PTK itu bertujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung, sedangkan non-PTK itu sebaliknya, tidak bertujuan memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Yang kedelapan, hasil penelitian itu di dalam PTK merupakan peningkatan mutu pembelajaran, sedangkan non-PTK hasil penelitiannya itu merupakan produk ilmu. Selanjutnya, PTK itu berlangsung siklis atau daur ulang. Jadi nanti itu ada yang istilahnya yang namanya siklus, dan di siklus penelitian tindakan kelas ini nanti minimalnya itu ada 2 siklus. Sedangkan di non-PTK itu berlangsung linear, jadi bergerak maju. Yang terakhir, PTK itu dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif. Sedangkan non-PTK itu tidak kolaboratif dan individual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mengenai perbedaan dan
PTK dan non-PTK ini akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah ma ba'd. Di sini Al-Fakir akan menjelaskan mengenai perbedaan PTK dan perbedaan PTK dengan penelitian lainnya. Untuk mengetahui perbedaan PTK dengan penelitian lainnya, mari kita simak perbedaan antara PTK dengan penelitian biasa atau biasa disebut dengan penelitian formal. Yang pertama, motivasi dari PTK adalah tindakan. Sedangkan motivasi dari penelitian formal adalah kebenaran. Penelitian tindakan kelas ini adalah meneliti tindakan yang ada di dalam kelas. Sedangkan untuk penelitian formal adalah mencari kebenaran. Kira-kira seperti apa kebenaran yang ada di luar sana. Terus yang nomor 2, sumber masalah dalam PTK muncul dari diagnosis 100. Sedangkan sumber masalah dalam penelitian formal muncul dari induktif-deduktif. Yang ketiga, tujuan dari PTK adalah untuk memperbaiki praktek pembelajaran sekarang dan di dalam kelas. Sedangkan tujuan dari penelitian formal adalah untuk verifikasi dan menemukan pengetahuan yang dapat digeneralisasikan. Seperti yang kita tahu, penelitian tindakan kelas memang tujuannya adalah untuk memperbaiki praktek pembelajaran yang ada di dalam kelas. Sedangkan penelitian formal, seperti yang kita tahu, maupun itu kuantitatif, kualitatif, itu kita mencari pengetahuan, neliti, mencari tahu. Istilah bahasa kerennya kepo lah. Yang mana dari pengetahuan tersebut bisa kita generalisasikan. Yang keempat, peneliti yang terlibat dalam PTK adalah guru itu sendiri. Sedangkan peneliti yang terlibat dalam penelitian formal adalah orang luar yang berminat. Seperti yang kita tahu, PTK ialah penelitian tindakan kelas yang mana diteliti oleh guru itu sendiri atau nanti bisa kita lah. Sedangkan penelitian formal adalah orang luar yang berminat. Kalau kita minat meneliti yang lain, misal meneliti tentang bagaimana kehidupan di pelosok, itu namanya penelitian formal. Yang kelima, sampel dalam PTK adalah seluruh siswa dalam suatu kelas, sedangkan sampel pada penelitian formal adalah sampel yang representatif. Untuk PTK yang diliti adalah satu kelas siswa yang ada di kelas tersebut. Misalkan saya meneliti di kelas 1A gitu. Nah, jadi sampelnya yang diambil dari anak-anak siswa kelas 1A. Kalau misalkan saya meneliti pondok pesantren mana gitu, nah, yang saya teliti mungkin beberapa orang dan itu dari lain kelas. Nah, sedangkan yang nomor 6, metodologi pada PTK adalah longgar tapi berusaha untuk tetap objektif, jujur dan tidak memihak. Sedangkan metodologi pada penelitian formal adalah baku dengan objektif dan ketidakberpihakan yang terintegrasi. Yang nomor 7, penafsiran hasil penelitian pada PTK adalah untuk memahami praktik melalui refleksi oleh praktisi yang membangun. Sedangkan penafsiran hasil penelitian pada penelitian formal adalah dengan cara mendeskripsikan, mengabstraksi, serta menyimpulkan dan membentuk teori oleh ilmuwan. Yang terakhir, hasil akhir pada PTK adalah siswa belajar lebih baik. Sedangkan hasil akhir pada penelitian formal adalah pengetahuan, prosedur atau materi yang teruji. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.